Di video kali ini aku bakal straightforward membahas tentang beberapa pertanyaan yang mungkin bakal keluar untuk wawancara LPDP di batch 1 ini di 2024. Jadi kita coba untuk membreakdown dan coba untuk menciptakan strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun sebenarnya kita masih banyak banget kelemahan. But it's okay, kita bisa menciptakan strategi itu bareng-bareng. Halo guys, ini adalah seri Jurus LPDP. Aku akan share semua tentang strategi lolos beasiswa LPDP. So please pantengin terus channel ini, like, comment, dan subscribe. Thank you! Halo guys, selamat datang di video aku. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sorry banget baru bisa bikin video lagi setelah sekian lama, dan aku mau ngucapin selamat buat kalian yang berhasil lolos masuk ke tahap berikutnya di seleksi substansi. Setelah kemarin berjuang banget ya buat seleksi skolastik. I know it's really tough. Dan congratulations. Untuk kalian yang belum berhasil masuk ke tahap selanjutnya, it's really okay. Masih banyak banget kesempatan di kemudian hari. Masih ada batch 2 dan batch 1 lagi di tahun depan. Jadi jangan sampai kalian menyerah sampai di sini. Please coba lagi sampai berhasil. Aku berharap kalian bisa lolos semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku bakal straightforward membahas tentang beberapa pertanyaan yang mungkin bakal keluar untuk wawancara LPDP di batch 1 ini di 2024. Jadi kita coba untuk membreakdown dan coba untuk menciptakan strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun sebenarnya kita masih banyak banget kelemahan. But it's okay, kita bisa menciptakan strategi itu bareng-bareng. Nah, pembahasan pertama terkait dengan perkenalan diri. Nah, di sini teman-teman boleh memformulasikan perkenalan diri yang sesuai dengan yang kalian ingin tonjolkan. Gak perlu terlalu tergesa-gesa dan kesannya over exposure gitu ya. Mungkin beberapa hal yang perlu ditonjolkan aja yang penting. Misalnya kalian perlu untuk menjelaskan background ya, background akademik kalian. Kalian S1 itu fokus di bidang apa, atau track record publikasi ya. Pernah nggak riset, pengabdian, atau publikasi yang mungkin itu cukup menonjol gitu ya di bidang kalian. Kemudian apa yang membuat kalian itu tertarik sih pengen lanjut studi ya? Apa alasan yang paling penting yang membuat kalian itu terdorong untuk kuliah lagi? Misalnya berangkat dari isu-isu yang kalian hadapi di sekitar. Apa sih isu besar yang membuat kalian itu ingin melanjutkan studi? Ada persoalan-persoalan apa yang kalian temukan ya di sekitar kalian sehingga kalian merasa perlu untuk studi ya, untuk memecahkan persoalan-persoalan itu gitu ya. Nah, kalau aku mencoba untuk menjelaskan background akademik ya. Misalnya aku Fanada Solihah ya, aku S1 di Undip, S2 di Undip, lulus ya, kemudian lanjut S2, kemudian punya spesialisasi di bidang apa, sejarah maritim, kemudian pernah menerbitkan artikel apa, di mana. Setelah itu pengalaman-pengalaman project, kita tergabung dalam project pembuatan database arsip kolonial dengan Andri dan dengan Kort Foundation di Belanda, misalnya kayak gitu. Atau kalian misalnya punya pengalaman-pengalaman melakukan project yang relate dengan studi yang nanti akan kalian tempuh. Misalnya saya kan S1 sejarah, S2 sejarah, S3 sejarah. Jadi kalau membahas tentang kolonial-kolonial kayak gitu tuh semakin relate gitu ya. Jadi itu yang ingin saya tampilkan. Misalnya kalian filologi tujuannya, kalian bisa membahas tentang publikasi-publikasi kalian ya, riset-riset tentang arsip apa, naskah apa gitu ya. Nah, itu bagus banget kalau kalian bisa sampaikan di situ ya, track record publikasi. Kemudian kalian juga jelasin saat ini tuh kalian posisinya sedang apa, misalnya lagi bekerja atau mencari pekerjaan atau hanya fokus di LPDP ya, kalian jelasin aja. Kemudian kalian juga menunjukkan bahwa kalian punya ketertarikan yang cukup besar di bidang yang kalian sedang dalami saat ini ya. Jadi ada hal yang membuat kalian itu tertarik gitu ya untuk melanjutkan studi, karena ternyata banyak banget nih case-case sejarah yang belum ditelusuri gitu, menyisakan ruang yang begitu kosong gitu ya di dalam dunia akademik, sehingga kalian pengen mengisi ruang atau kekosongan itu dengan riset yang nanti akan kalian garap gitu ya. Jadi kalian datang untuk menggenapkan ya riset-riset yang belum pernah ada. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang penting. Saya menemukan fakta bahwa ternyata data-data tentang apa itu belum ada gitu ya, sehingga saya ingin melakukan eksplorasi lebih jauh ya tentang
riset ini, sehingga saya merasa perlu untuk melanjutkan studi S3. Usahakan untuk bagian perkenalan ini, identifikasi beberapa hal atau beberapa pengalaman yang punya orientasi dengan orang lain atau orientasi ke masyarakat umum. Ini akan menjadi poin plus ya untuk kalian. Kalian itu nggak cuman fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada perbaikan nasib, misalnya masyarakat marginal gitu ya, masyarakat yang termarginalkan. Jadi orientasinya itu untuk perbaikan nasib orang-orang kecil gitu ya misalnya. Oke guys, makasih banyak ya udah nonton video ini. Untuk tahu pertanyaan selanjutnya, please klik video selanjutnya ya. Thank you.